Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, desa kecil itu tampak tenang di permukaan. Namun, di antara bisikan angin malam dan cahaya bulan yang tertutup awan, ada rahasia gelap yang tersimpan. Di desa itu, Yuda hidup tanpa mengetahui apa yang akan terjadi malam ini. Malam yang akan mengubah segalanya. Yuda, seorang pemuda yang selalu merasa aman di desanya, tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari mimpi buruk yang paling mengerikan dalam hidupnya. Malam-malamnya sebelumnya selalu dipenuhi dengan ketenangan, tapi sekarang, ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Yuda berbicara sendiri. Aku merasa ada sesuatu yang aneh malam ini. Lebih dingin dari biasanya. Apa mungkin karena hujan akan turun? Yuda mempercepat langkahnya, tapi tiba-tiba, dari semak-semak di dekatnya terdengar suara gemericik. Hatinya berdebar lebih cepat, dan rasa waspada mulai tumbuh. Dia menoleh, namun yang dilihatnya hanyalah kegelapan. Dari balik kegelapan, sepasang mata kuning bersinar muncul. Mata itu menatap Yuda dengan intensitas yang membuat bulu kuduknya meremang. Dia mundur beberapa langkah, merasakan ada sesuatu yang tidak wajar dengan makhluk di depannya. Yuda berkata dengan nada suara berbisik pelan, suara gemetar. Apa itu? Seekor binatang? Atau makhluk lain? Sosok itu perlahan keluar dari balik pohon. Tingginya hampir 2 kali lipat dari manusia biasa, tubuhnya berotot dengan bulu hitam pekat yang menyelimuti. Bagian wajahnya adalah serigala, namun tubuhnya menyerupai manusia. Dia adalah makhluk yang menyeramkan, setengah manusia, setengah serigala. Setengah manusia serigala, berkata dengan nada suara berat dan serak. Tak seharusnya kau berada di sini, manusia. Yuda membeku di tempat. Tubuhnya terasa kaku, seolah semua energinya disedot oleh rasa takut yang menguasai pikirannya. Makhluk di depannya bukanlah manusia biasa, dan jauh dari apa yang bisa dia bayangkan. Yuda berkata dengan nada suara berbisik pelan. Apa kau? Makhluk itu mendekat dengan langkah pelan namun pasti. Setiap gerakannya membuat tanah di bawahnya bergetar, dan senyuman mengerikan terpampang di wajahnya. Taring-taring panjang itu tampak jelas, siap untuk merobek daging kapan saja. Setengah manusia serigala, berkata dengan nada suara tertawa pelan, menyeramkan. Kau manusia yang terlalu penasaran. Aku akan memastikan kau membayar rasa ingin tahumu ini. Dengan sekuat tenaga, Yuda berbalik dan berlari. Napasnya berat, kakinya bergerak cepat namun tidak cukup untuk menghilangkan jarak dengan makhluk itu. Di belakangnya, dia bisa merasakan kehadiran makhluk itu semakin dekat. Setengah manusia serigala itu mengejar Yuda dengan kecepatan yang mustahil. Lompatannya membuat tanah bergetar, dan setiap langkahnya mendekatkan dia pada Yuda yang semakin putus asa. Yuda berkata dengan nada suara berteriak panik. Tidak, jauhkan aku dari sini. Saat mencoba lari lebih cepat, kaki Yuda tersandung batu besar di jalan setapak, membuatnya jatuh tersungkur. Lututnya berdarah, dan dia merasakan sakit yang tajam, tapi ketakutan membuatnya mencoba bangun lagi. Namun, ketika dia mencoba berdiri, bayangan besar makhluk itu sudah menyelimuti tubuhnya. Nafas panas dan bau busuk makhluk itu terasa di belakang lehernya. Yuda tahu, dia tidak akan bisa kabur. Setengah manusia serigala, berkata dengan nada suara berbisik di telinga Yuda. Aku sudah katakan, kau tak bisa lari. Dengan gemetar, Yuda menutup matanya, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi kengerian ini terlalu nyata. Dia bisa merasakan cakar makhluk itu meraih pundaknya, siap mencengkeramnya. Dengan dorongan terakhir dari naluri bertahan hidup, Yuda menendang ke belakang, mengenai lutut makhluk itu. Meskipun tidak cukup kuat untuk melumpuhkan, itu memberinya waktu untuk merangkak menjauh beberapa meter. Yuda berkata dengan nada suara berteriak dalam keputusasaan. Tidak, aku tidak mau mati di sini. Makhluk itu mengaum marah. Amarahnya kini terpampang jelas di wajahnya, dan matanya berubah menjadi merah darah. Suaranya kini lebih mengerikan,
dan dia melangkah maju dengan niat untuk membunuh. Setengah manusia serigala berkata dengan nada suara menggeram marah, "Kau berani melawanku, manusia lemah." Yuda, dalam keputusasaan, meraih sebatang kayu besar yang ada di dekatnya. Dia tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya masih berusaha melawan. Yuda tahu dia tidak punya banyak pilihan. Makhluk itu semakin mendekat, dengan sorot mata yang haus darah. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Kayu di tangan Yuda terasa berat, namun dia harus mencoba melawan. Yuda berkata dengan nada suara berbisik putus asa, "Aku harus bertahan hidup." Setengah manusia serigala melompat ke arah Yuda dengan kecepatan yang mengerikan, cakar-cakar panjangnya teracung. Yuda, dengan refleks cepat, mengangkat kayu besar di tangannya untuk menahan serangan itu. Dentuman keras terdengar ketika cakar makhluk itu menghantam kayu. Yuda merasa tangan dan tubuhnya bergetar hebat. Kekuatan makhluk itu tak terbayangkan. Kayu yang dia pegang mulai retak, dan rasa takut semakin menjalar di dalam dirinya. Tapi dia tidak bisa menyerah sekarang. Yuda berkata dengan nada suara berteriak panik, "Jangan hancur, kumohon, jangan hancur." Akhirnya, kayu itu pecah di tengah, dan Yuda terlempar mundur oleh kekuatan cakar makhluk itu. Tanpa pertahanan, Yuda tahu dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Makhluk itu melangkah maju, siap menerkamnya lagi. Setengah manusia serigala berkata dengan nada suara tajam dan kejam, "Kau tak bisa lari dari takdirmu, manusia." Dengan sekuat tenaga, Yuda meraih salah satu pecahan kayu yang tajam dan menusukkannya ke perut makhluk itu tepat saat ia mendekat. Terdengar suara geraman kesakitan, dan makhluk itu terhuyung mundur. Setengah manusia serigala berkata dengan nada suara menggeram marah, suaranya parau, "Kau akan menyesal." Melihat makhluk itu terhuyung, Yuda tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Tubuhnya gemetar, penuh luka, dan napasnya tersengal-sengal. Tetapi dia harus bertahan. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, dia mulai berlari ke arah desa. Namun, meski terluka, setengah manusia serigala itu tidak menyerah begitu saja. Dia bangkit lagi, meskipun perutnya berdarah, dan mulai mengejar Yuda dengan kekuatan yang tersisa. Langkahnya semakin cepat. Ketika Yuda tiba di tepi desa, desa itu tampak sunyi. Tidak ada satupun penduduk yang terlihat di luar, dan lampu-lampu di dalam rumah-rumah hampir seluruhnya padam. Keheningan itu terasa sangat tidak wajar, seolah-olah desa telah mati. Yuda berkata dengan nada suara berteriak panik, "Tolong! Tolong aku! Ada sesuatu di belakangku." Yuda terus berlari melewati jalan-jalan desa yang sempit, berharap ada seseorang yang akan membantunya. Namun, tidak ada satupun pintu yang terbuka. Tidak ada suara. Hanya ada sunyi yang mengerikan, dan dia tahu makhluk itu masih mengejarnya. Di belakang Yuda, bayangan besar dari setengah manusia serigala mulai tampak di tepi desa. Siluetnya semakin jelas di bawah cahaya bulan yang suram. Sosok itu semakin mendekat, dan Yuda tahu bahwa waktunya hampir habis. Di ujung jalan, Yuda melihat satu-satunya pintu yang sedikit terbuka. Itu adalah rumah tua yang tampak tak terawat. Tanpa berpikir panjang, dia berlari menuju pintu itu dan masuk ke dalam, berharap bisa berlindung di sana. Begitu masuk, Yuda menyadari bahwa rumah itu sangat tua dan berantakan. Lantainya berderit setiap kali dia melangkah, dan debu beterbangan di udara. Tempat ini tidak terlihat seperti tempat yang aman, tapi itu adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki. Yuda berkata dengan nada suara berbisik pelan, terengah-engah, "Mungkin aku bisa bersembunyi di sini, mungkin dia tak akan menemukanku." Namun, harapan Yuda segera hancur ketika dia mendengar suara cakaran dari luar rumah. Dari celah jendela yang retak, dia bisa melihat bayangan makhluk itu mendekat. Cakarnya menggores dinding kayu dengan suara yang menakutkan. Setengah manusia serigala bersuara dari luar, menggoda, "Kau tidak bisa sembunyi dariku,
"Manusia, aku bisa mencium darahmu." Pintu rumah itu mulai berderit pelan, bergerak seolah didorong oleh kekuatan besar dari luar. Yuda mundur ke pojok ruangan, matanya terbelalak ketakutan. Dia tahu makhluk itu ada di luar, dan waktunya semakin sedikit. Tiba-tiba, pintu itu terbuka lebar dan setengah manusia serigala itu masuk. Matanya bersinar merah dalam kegelapan, sementara Yuda meraih pisau kecil dari meja dapur. Dia tahu ini akan menjadi pertarungan terakhirnya. Yuda menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Pisau di tangannya terlihat kecil dan tidak sebanding dengan makhluk raksasa di depannya. Setengah manusia serigala itu tersenyum menyeramkan, seolah menikmati ketakutan Yuda. Setengah manusia serigala berkata dengan suara menggeram rendah, "Aku bisa mencium ketakutanmu. Semakin kau takut, semakin nikmat baumu." Yuda mencoba untuk mundur ke sudut ruangan. Pisau itu terangkat, tetapi tangannya gemetar hebat, dan matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Dia tahu kekuatannya tak sebanding, tapi dia tetap bertahan. "Yuda," berkata dengan nada berbisik lemah, "jangan mendekat." Dengan gerakan secepat kilat, setengah manusia serigala itu melompat ke arah Yuda. Cakar-cakarnya terangkat tinggi, siap mencabik tubuh Yuda. Dengan panik, Yuda mengayunkan pisau kecilnya, berharap bisa melukai makhluk itu. Pisau kecil itu menancap di bahu makhluk tersebut. Setengah manusia serigala itu mundur beberapa langkah, mengeluarkan geraman rendah. Meskipun darah mengalir dari luka tersebut, rasa sakit itu tidak cukup untuk menghentikannya. Setengah manusia serigala berkata dengan nada tertawa dingin, "Kau pikir itu bisa menghentikanku? Luka kecil seperti ini hanya membuatku lebih marah." Setengah manusia serigala mengayunkan tangannya dengan kekuatan luar biasa, dan tubuh Yuda terlempar ke seberang ruangan. Dia menghantam dinding dengan keras, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Napasnya tersengal-sengal, hampir habis. "Yuda," berkata dengan nada terengah-engah, berbisik pelan, Aku harus tetap hidup." Yuda dengan susah payah bangkit, meskipun tubuhnya terasa berat dan luka-lukanya menyakitkan. Makhluk itu masih mendekat, dan di wajahnya tampak kepuasan sadis. Yuda tahu dia hanya punya satu kesempatan lagi. Setengah manusia serigala berkata dengan nada berbisik dingin, "Kau masih berdiri?" Manusia kecil yang keras kepala. Tiba-tiba, suara gemuruh yang aneh terdengar dari luar rumah. Suara itu begitu keras, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar bergerak mendekat. Setengah manusia serigala itu berhenti sejenak, matanya melirik ke arah jendela. "Yuda," berkata dengan nada berbisik pelan, "apa itu?" Dari balik jendela, muncul siluet besar lain. Bayangannya lebih besar dan lebih menakutkan daripada setengah manusia serigala. Yuda menatapnya dengan tak percaya, apakah ada makhluk lain yang lebih mengerikan? Setengah manusia serigala berkata dengan nada menggeram kesal, "Tidak mungkin, bukan dia." Sosok itu masuk ke dalam rumah, dengan langkah yang begitu berat hingga tanah di bawahnya bergetar. Wajahnya masih tertutup bayangan, tetapi kehadirannya mengisi ruangan dengan aura ketakutan yang luar biasa. Ketika cahaya bulan menyorot wajahnya, terungkap bahwa sosok besar itu adalah manusia serigala sepenuhnya, jauh lebih besar dan buas daripada makhluk yang sebelumnya mengejar Yuda. Mata merahnya menyala dengan ganas. "Yuda," berkata dengan nada berbisik penuh ketakutan, "apa ini? Mimpi buruk apalagi ini?" Tanpa peringatan, kedua makhluk itu mulai bertarung. Cakaran besar dan auman memecah keheningan malam, menghancurkan perabotan di dalam rumah. Yuda hanya bisa terpojok di sudut ruangan, menyaksikan pertempuran mematikan itu dengan ketakutan. Pertarungan itu berlangsung singkat. Manusia serigala penuh dengan cepat mendominasi, menyerang setengah manusia serigala dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Setiap cakarannya membuat darah bercipratan ke lantai. Setengah manusia serigala berkata dengan nada menggeram kesal, "Tidak mungkin, kau seharusnya tidak ada di sini." Akhirnya,
Manusia serigala penuh menghantam lawannya ke lantai dan dengan brutal menggigit lehernya. Darah mengalir deras, dan suara setengah manusia serigala berangsur-angsur hilang, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang menyeramkan. Yuda tetap terpaku di sudut ruangan, tubuhnya gemetar hebat. Manusia serigala penuh itu kini berdiri tegak, menatap Yuda dengan mata merahnya. Apakah Yuda akan menjadi korban berikutnya? Manusia serigala penuh itu perlahan mendekati Yuda, tetapi sebelum dia mencapai Yuda, tubuhnya mulai berubah. Cakarnya mengecil, bulunya menghilang, dan perlahan ia kembali menjadi sosok manusia biasa. Ketika proses perubahan selesai, sosok manusia serigala penuh berubah menjadi seorang pria tua. Wajahnya tampak bijaksana, namun juga penuh dengan kesedihan dan beban yang mendalam. Tubuhnya yang dulu besar dan menakutkan kini menjadi ringkih dan lemah. Pria tua berkata dengan nada lemah dan penuh penyesalan, "Maafkan aku tidak bisa mengendalikan diri." Pria tua itu duduk di lantai, wajahnya tertutup tangan, dan isak tangis bisa terdengar. Yuda berdiri terkejut, tidak percaya dengan perubahan mendalam yang baru saja terjadi. Dia masih berusaha memahami apa yang baru saja dia saksikan. Yuda berkata dengan nada terheran-heran, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu?" Pria tua mulai bercerita tentang kisahnya. Dia menjelaskan bahwa dia adalah mantan pemimpin desa yang terkutuk oleh kekuatan jahat. Setiap bulan purnama, dia berubah menjadi manusia serigala. Rasa bersalah dan penderitaan menggerogoti jiwanya. Pria tua, dengan penuh penyesalan. "Saat terkutuk, aku tidak bisa mengendalikan amarahku. Aku hanya ingin mengakhiri penderitaan ini." Yuda mulai merasakan empati terhadap pria tua itu. Meskipun makhluk yang dia hadapi tadi sangat mengerikan, dia memahami bahwa ada seorang manusia yang menderita di balik semua ini. Pria tua itu meminta ampun atas semua kehancuran dan ketakutan yang telah dia sebabkan. Yuda berkata lembut, "Aku mengerti. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku harap kamu bisa menemukan kedamaian." Setelah bercerita, pria tua tampak lebih tenang dan damai. Yuda perlahan meninggalkan rumah tua itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena ancaman telah berakhir, tetapi juga kesedihan atas kisah tragis yang baru saja dia pelajari. Bulan purnama bersinar lembut di langit, menandakan akhir dari malam yang penuh kengerian.